Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari Ahad, di hari yang keberapa? Ya, pas di hari yang ke-10 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Allah masih berikan kesempatan dan Allah terus memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Ilmu zahir yang membuat pikiran kita semakin cerdas, ilmu batin yang semakin hati kita semakin berkualitas, semakin cerdas. Ilmu zahir dan ilmu batin. Dan bagi para santri tinggal beberapa hari lagi ini. Mana mudirnya? Berapa hari lagi? Ya. 12 hari lagi. 12 hari lagi. Tenang. Alhamdulillah banyak yang gak mau pulang katanya, saking betah mesantren di Idris ya. Pingin takbiran dan sholat id berlebaran di tempat guru. Alhamdulillah. Berkelas-kelas santri juga, bukan hanya kelas ilmu zahirnya. Kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, sampai Ma'had Ali. Ilmu batinnya pun berkelas-kelas, walaupun secara formil tidak disebutkan. Tapi Allah yang melihat, guru yang diberitahu oleh Allah. Karena mondok di pesantren ini bukan hanya ilmu zahir saja. Ilmu zahir di kelas-kelas. Kelas 1 sampai kelas 6, kemudian Ma'had Ali 4 tahun. Kemudian setelah itu, setelah Ma'had Ali kemana? Ke LPKS. Supaya ilmunya nanti beranak. Nah, ilmu batin pun berkelas-kelas hakikatnya, walaupun secara formil tidak disebutkan kelasnya. Apa ilmu batin itu? Tambahnya keyakinan, tambahnya ibadah, tambahnya kehusyuan, tambahnya kecintaan kepada Allah. Nah, Allah yang tahu, dan mursyid pun kalau tidak diberi tahu oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah, tidak tahu apa-apa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini para malaikat itu begitu. Subhanaka, yang suci engkau, la ilma, tidak ada ilmu lana yang dimiliki oleh kami, kata para malaikat.
illa kecuali ma ilmu allamtana yang telah engkau ajarkan kepada kami. Mudah-mudahan kita terus diberikan ilmu oleh Allah. Ilmu zahir saja atau dengan ilmu batinnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas pembagian ilmu, di mana ada ilmu zahir atau Nabi menyebutkannya ilmu alal lisan dalam satu hadisnya. Yang kedua ilmu batin, Nabi menyebutnya ilmun fil qalbi, ilmunya sampai di dalam hatinya. Pingin dapat dua-duanya? Pingin? Nah, dalam Al-Quran sudah dicontohkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi yang menunjukkan haus dengan ilmu. Ya, sampai pada akhirnya dipertemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan kemudian Allah tunjukkan ilmu yang tinggi sekali. Ilmu yang tinggi sekali, yang sedikit orang menerimanya, taunya saja sedikit. Yaitu dari gambaran 3 peristiwa, di mana 3 peristiwa itu semuanya zahirnya buruk, zahirnya dicerca orang, zahirnya seperti berlawanan dengan kaidah atau aturan yang zahir, tetapi segera Allah tunjukkan dengan takwil yang Allah berikan kepada Nabi Khidir alaihissalam, ternyata dalamnya adalah anugerah Allah yang besar yang tidak akan bisa dijangkau oleh manusia kecuali izin Allah. Mau dapat ilmu yang itu? Diuji oleh Allah ya. Dengan COVID-19, pesantrennya ditambah. Ya, mana yang dari Lombok mana? Udah mantap katanya, tidak akan pulang katanya. Terus yang dari Aceh ya, tidak akan pulang. Begitu. Nabi Musa alaihissalam setelah ditunjukkan oleh Allah ada orang yang lebih ilmunya. Bagaimana tekadnya Nabi Musa alaihissalam? Au amdiya hukuba, kalaupun aku harus mencari, melangkah walaupun bertahun-tahun. Ya, mudah-mudahan santri semua enggak pulang sampai kelas 6 nanti. Kok kayak gemper aminnya. Nyoba ya enggak pulang-pulang seperti Syekh Akbar Abdul Fatah 4 tahun aja gitu ya. Halo aja sama orang tua ya lewat telepon gitu. Mau enggak 4 tahun? Dulu Syekh Akbar Abdul Fatah ya, 4 tahun mukim di Mekah berguru kepada Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu an. Dulu ada telepon enggak? Ada telepon enggak? Ada video call enggak? Benar-benar sudah berpasrah kepada Allah. Hidup dan mati berserah kepada Allah. Keluarga yang di rumah diserahkan kepada Allah. Dirinya diserahkan kepada Allah. Maka dengan usaha, azam dari hati yang kuat, Allah berikan ilmu, dan ilmunya pun sampai kepada kita keberkahannya. Alhamdulillah. Nah, di dalam kitab Wirid Hadikotur Riyahin, ya, kitab ini yang disusun oleh Syekh Akbar Abdul Fatah, kemudian direvisi lagi di zaman Syekh Akbar Muhammad Dahlan, direvisi zaman Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, dan di masa Bapak juga direvisi lagi, ada dilengkapi, ditambah, kemudian catatan kakinya, referensinya, marojeknya, dari mana Piqulam Hatin Tahlilul Maksus itu, dari mana Sholawat Azimiyah itu, dalam Hadikotur Riyahin yang baru ini, baru artinya direvisi, itu dilengkapi. Kan orang suka, kalau sekarang itu namanya apa? Kritis.
mengkritisi. Dari mana kok zikirnya aneh? Ada tambahan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah di Hadikotur Rahin yang dulu zaman Syekh Akbar Muhammad Dahlan itu nggak dituliskan dari mana amalan itu. Nah sekarang ada beberapa kitab disebutkan, ada kitab Abdulus Sholawat karangan Syekh Yusuf An-Nabhani, atau langsung dari Majmu'ah Syarifah li Said Ahmad ibn Idris, sehingga orang jelas membacanya karena asal usulnya disebutkan. Nah, karena kebutuhan, maka mursyid setiap zaman itu berupaya terus untuk apa? Tajdid, memperbaharui. Karena zaman terus bergerak, zaman terus berubah. Sudah hafal belum kita Hadikotur Riyahinnya? Mana santri angkat tangan yang sudah hafal? Yang sudah hafal? Ditanya tawado aja. Tawado bukan harus pada tempatnya. Jadi jangan menempatkan tawado bukan pada tempatnya. Nah coba lihat yang bawah Hadikotur Riyahin, di ujung kitab ini diakhiri dengan doa. Setelah baca Al-Asma'ul Husna ada doa. Sering disebut doa ba'da qiraati Al-Asma'il Husna. Jadi doa setelah membaca Asma'ul Husna. Sebab ilmu puncaknya adalah mengenal Allah. Salah satunya lewat Al-Asma'ul Husna. Nabi bersabda, "Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang paham, memahaminya, menguasainya, ahsa itu, dakhalal jannah, masuk surga. Ya, Nabi bersabda, "Inna lillahi ta'ala tis'u wa tis'ina isman. Faman ahsaha dakhalal jannah." Atau ismun min asma'il husna. Jadi barang siapa yang menguasainya jadi ahli surga. Nah, insyaallah dalam kajian bab tauhid tentang nama-nama Allah, bagian dari pelajaran ilmu tauhid sekaligus ilmu tasawuf. Ya, maka insyaallah akan dibahas satu persatu. Apa makna Ar-Rahman, Ar-Rahim? Bukan hanya di terjemahan. Kalau dia terjemahan tidak padat isinya, tapi harus disingkap. Apa nama-nama dalam Asmaul Husna? Insya Allah santri yang nggak pulang ikut ngaji, ya. Yang nggak pulang sampai Lebaran, ya sampai nanti ketemu lagi, ya pulang datang lagi ke sini, insya Allah ngaji terus di sini. Bukan hanya makan saja di sini, ngaji terus, diberi ilmu. Ya, alhamdulillah. Nah, kita lihat doa yang menjadi penutup dalam kitab Hadikotur Riyahin ini dengan doa yang luar biasa ini. Doa kalau ini dipinta, yang lain udah selesai. Gitu ya. Jadi kalau tahu ilmunya doa itu gak sampai berjam-jam. Nah, di antaranya doa setelah membaca Al-Asma'ul Husna. Ya, kita sama-sama baca Allahumma ya man wala yakunu hakada ahadun siwah
nas'aluka ilahana wa sayyidana wa maulana wa thiqatana wa raja'ana bima'aqidil izzi min arsyik wa muntahar rahmati min kitabik wa wajhikal akram wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati kullihal mubarakatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir an tusalliya wa tusallima wa tubarika ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu wa antarzuqana ghayatal ladzatin nadri wa ghayatash syauqi ila liqa'ik wa ghayata ma'rifatik wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatik wa ghayata afiyatik wa ghayata inayatik wa ghayata ulumik wa ghayata anwarik wa ghayata asrarik al-ghayata allati a'taitaha nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dzalika fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah wa antu qawwiyana fi kama qawwaitah wa tu'ayyidana kama ayyadtah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau udah itu dibaca, semua selesai. Apalagi yang mau dipinta? Kenapa? Karena yang dipinta sudah yang goyah-goyahnya. Apa goyah itu? Ke ujungnya, kalau ada ujungnya. Kalau ada ujungnya sudah ke ujungnya. Kalau ada akhirnya, sampai di akhirnya. Dulu Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan itu mengumpamakan nasi dalam apa? Nasi dalam apa? Sundanya boboko. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bakul. Ya, bakul, nasi di bakul sampai habis diketrukkan. Ya, nasi sampai habis dari bakul itu namanya goyah. Apa saja yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang dibacakan setelah membaca Al-Asmaul Husna. Ya, maka ibarahnya itu yang pertama memuji kepada Allah. Allahumma ya Allah ya man wahai zat huwa zat hakada yang seperti itu sifatnya atau nama-namanya. Karena sudah hakaza itu kepada Al-Asmaul Husna. Di mana sifat Allah itu dalam makna-makna dalam ilmu tauhid ya, qadimatun tha qaimatun. Qadimatun qaimatun. Maka di sini disebutkan ya man huwa hakaza. Wahai zat huwa Allah hakaza, seperti demikian disebutkan dalam Al-Asmaul Husna. Wala yazalu hakaza, la yazalu senantiasa, selamanya. Mazala itu ya senantiasa. Wala yazalu hakaza, selamanya dia Allah itu hakaza, demikian. Sebagaimana disebutkan hakaza al-asmaul husna satu persatu. Maka la yazalu itu menunjukkan ilmu tauhid. La yazalu
sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama Allah qadimah, qaimah bizatihi ta'ala. Ya. Sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama Allah itu qadimah, bersifat qadimah, lawan dari hadithah. Kemudian qaimah, selamanya demikian. Thabitah bizatihi. Nah, ini doa Asmaul Husna menunjukkan kentalnya ilmu tauhid menyatu dengan ilmu tasawuf yang sudah dibahas minggu kemarin, ilmu tauhid. Jadi wala yazalu hakadha, senantiasa ya demikian Allah itu dengan nama-namanya yang mulia. Jadi sifat Allah itu tidak berkurang, apalagi hilang. Qaimah bizatihi, luzum. Wala yakunu hakadha ahadun, dan tidak ada demikian ahadun bagi siapapun juga dari makhluknya. Nah, ini tauhid membedakan antara sifat Allah, nama Allah, dengan nama yang disandang oleh makhluk-makhluknya. Wala yakunu hakadha ahadun siwa, sementara selain Allah tidak demikian nama-namanya. Nah, kalau doa ini dibaca tidak setelah membaca Al-Asmaul Husna, gak usah dibaca itunya. Tapi kalau dibaca dulu Al-Asmaul Husna, kemudian baca doa ini, baca tadi. Kalau tidak diawali dengan membaca Al-Asmaul Husna, ya, Bapak ajarkan langsung saja meminta kepada inti dari doa ini. Itu dari wa antar zukona, langsung saja Allahumma rizukna ghayata ladzatin nadri ila wajhik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ghayata ladzatin nadri, goyahnya memandang wajah Engkau. Jadi ini menunjukkan hati yang benar-benar rindu kepada Allah. Kalau rindu itu ingin segera berjumpa, cinta kepada Allah, tapi enggak kelihatan Allahnya, belum berjumpa dengan Allah mubasyarah secara langsung, maka keluar kata-kata kerinduan, Allahumma rizukna ghayata ladzatin nadri ila wajhik. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami ghayah, penghujung dari kelezatan memandang wajahmu. Jadi memintanya bukan yang kecil-kecil. Walaupun diperintahkan oleh Nabi, sekecil apapun urusan pintalah kepada Allah. Sekecil apapun benda pintalah kepada Allah. Tapi dalam doa, dalam kitab Hadiqatur Riyahin ini, meminta kepada yang pokok-pokok, kepada yang substansi, kepada yang utama-utama. Jadi yang pertama dipinta apa? Ghayata ladzatin nadri ila wajhik. Anugerahkan kepada kami goyah dari kelezatan memandang wajahmu. Wa ghayata asyauqi ila liqa'ik. Yang kedua yang dipinta adalah goyahnya, penghujungnya, asyauq. Asyauq itu artinya kerinduan, ila liqa'ik, untuk berjumpa dengan Engkau. Ya, makanya jangan di lisan saja, harus dihayati ini. Ya, sudah tumbuh belum dalam hatinya asyauq? Asyauq itu apa? Rindu, ingin segera berjumpa dengan Allah. Kalau ingin berjumpa itu berarti kangen tidak? Kangen itu buah dari apa? Cinta.
Nah ini hatinya para nabi dan para wali-wali Allah tercermin dalam doa ini. Ya, doa khususnya setelah membacakan Al-Asmaul Husna. Ya, santri hafal semua? Ya, nanti ya, sebelum pulang harus sudah hafalnya. Lalu wa ghayata ma'rifatik, meminta kepada Allah goyahnya, penghujungnya dari ma'rifat, mengenal kepada Allah. Puncaknya kemakrifatan kepada Allah. Ini yang dipinta. Kemudian wa ghayata mahabbatik, goyahnya, penghujungnya dari mahabbah, kecintaan kepada Engkau. Wa ghayata musyahadatik, dan meminta kepada Allah goyahnya, penghujungnya dari musyahadah, penyaksian hati kepada Engkau ya Allah. Wa ghayata mukalamatik, dan goyahnya bercakap-cakap, percakapan dengan Engkau ya Allah. Wa ghayata afiatik, dan goyahnya dari afiyah. Afiyah itu apa? Sehat batin kita, bukan hanya zohir saja, tapi afiyah itu sehat rohaninya. Kalau sehat rohaninya, ibadahnya bagaimana? Mantap ibadahnya. Wa ghayata inayatika, goyah dari inayah, pertolongan dari Allah. Wa ghayata ulumik, dan minta kepada Allah penghujung, kalau ada ujungnya, minta sampai ujungnya, sampai sehabis-habisnya ya, dalam nisbat kepada manusia, karena manusia terbatas. Kalau ilmu Allah tidak terbatas, tapi mendapatkannya kepada manusia menjadi terbatas. Yang terbatas itu minta yang ujungnya dari ilmu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diberikan kepada para nabi, kepada para rasul, para wali-wali Allah, minta kita dari sisi ilmu-ilmu. Makanya para wali Allah, para ulama robbani, para mursyid hakiki tidak kehabisan ilmu. Tidak kehabisan ilmu, diamnya pun diberi ilmu oleh Allah. Ya. Maka kalau kita ingin diberi ilmu Allah, diberi rizki oleh Allah, berkahan, jangan diam, tapi taharruk, harus bergerak. Dari mana gerak kita? Dari gerak batiniyah. Ya. Ingat tuh waktu mengisi di BI di mana? Ya. BI pusat menyelenggarakan acara 1 minggu lebih. Apa namanya? ISEP, International Syariah Ekonomi Festival. Alhamdulillah Bapak sebagai narasumber dalam kegiatan itu. Ya, pas datang langsung disebut ini adalah pimpinan pesantren yang punya tambak katanya. Jadi dikenalnya Idrisyah itu di BI pusat, Idrisyah adalah pesantren yang punya tambak katanya. Saking nggak ada pesantren yang ngurus apa? Ngurus tambak. Nah, disampaikan dalam kegiatan tersebut bahwa kita harus memulai pergerakan kita sebelum ke ekonomi adalah al-harakah al-batiniyah, pergerakan menggerakkan hati terlebih dahulu, sebab manusia semua tergantung hatinya ke dunia, kepada Allah atau kemana. Kalau hati kita bergeraknya kepada Allah, nah seperti tercermin dalam doa ini, maka tuntiju al-harakah al-iktisadiyah, akan menghasilkan pergerakan ekonomi yang hebat. Jangan diam dengan hatinya, gerak Allah, Allah dalam dzikir sir, ya, gerakan dari detak jantung kita, Allah, 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 memancar ke semua peredaran darah, majrodam, nama Allah yang mulia. Pikirannya menjadi fokus, cerdas,
banyak ide, banyak gagasan. Di balik musibah, barokah, hikmah. Bukan ngeluh, keluh kesah, gomun, hamun. Hatinya itu alah aduh, nyalahin orang, nyalahin virus corona, nyalahin Wuhan, nyalahin Cina, saling berbantah-bantahan. Kata Amerika, ini ciptaan Cina, ada buktinya di lab Cina katanya. Ya gitu aja. Bukan nyari solusi. Itu dari hati semua seperti itu. Sikap-sikap, statement, pernyataan, tindakan itu semua bersumber dari hati. Maka ayo hatinya gerakan kepada Allah. Zikir. Tadi zikir jahar membuahkan zikir khofi dan zikir sir. Dimana zikir sir terus panjang jantung kita berdetak. Ya. Maka hatinya mengingat Allah. Gerak hati, kemudian Allah gerakkan pikirannya, gerakkan panca inderanya kepada kebaikan, kepada kemanfaatan. Ya, jangan sampai ayo nyuruh diam di rumah tapi nggak jelas. Udah ekonomi sempit, suruh diam di rumah aja gitu. Malah di luar nongkrong lagi ya. Masih aja yang ngabuburit, nongkrong di jembatan segala macam. La haula wala quwata illa billah. Ini Ramadan Karim, Ramadan yang dermawan. Ramadannya sudah dermawan, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak yang diberkahi. Tapi kalau kita diam, ya nggak diberi oleh Ramadan. Malam diam, nggak qiyamul lail, nggak tarawih. Siangnya saumnya masih awam. Maka Ramadan Karim itu ya tidak akan kebagian. Ramadan yang dermawan itu dermawan dengan ampunan, dermawan dengan rahmat Allah, dermawan dengan keberkahan. Maka bagi yang tidak bergerak hatinya tidak dapat ya keberkahan, tidak dapat kebaikan dari kedermawanan bulan Ramadan ini. Ayo hidupkan hatinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi yang dipinta tadi wa ghayata ulumik. Wah, ini ilmu Allah. Ilmu Allah yang tidak terbatas, ilmu Allah yang qadimah, yang qaimah dalam ilmu tauhid yang tidak terbatas. Minta kepada Allah, goyahnya bagi manusia itu ada goyahnya. Ada keterbatasannya ilmu Allah ketika diberikan kepada manusia, tapi ilmu yang diberikan kepada para nabi, para wali Allah yang luar biasa, sehingga kita minta sampai kepada goyahnya. Sampai goyah batas mampunya manusia seperti para nabi, para wali Allah, kita pun ingin dapat ilmu itu. Mau enggak? Tenang hati kalau dapat ilmu-ilmu yang hakikat, ilmu-ilmu yang batin itu tenang. Tenang itu bukan cicing. Beda enggak? Tenang itu maksudnya hati mutmainnah. Tenang itu tidak identik dengan apa tadi bahasa Cinanya cicing. Apa cicing itu santri? Ngedul. Ya, kalau diam itu namanya malas. Pagi-pagi tidur padahal makruh. Sudah tidur malam 4 jam, 5 jam, 6 jam. Habis sahur, sholat, blek langsung tidur. Habis isyraq, blek langsung tidur. Aduh, oper tidur namanya. Istirahat yang malam tuh belum dipakai. Kalau tidur lagi, oper namanya. Seperti oper makan.
Kalau oper makan gimana? Enggak. Tarawehnya berat, segala masuk. Dari cilok, cireng, cibeng. Ke belah sini lihatnya. Ini ada produsennya di sini. Ya, produsen cilok, apa lagi? Cibeng, cireng. Apa lagi? Cimol, apa lagi? Cibai, itu meni sagala. Semua aci. Pantas dibuat sholat tuh, kayak aci gitu. Gizi seimbang, Al-Quran mengajarkan sampai urusan makan. Kulu washrobu halalan toyiba, halal legalitas hukumnya, toyiba kandungannya toyib. Mana ada santri namanya toyib di sini? Alhamdulillah dari Bogor namanya toyib. Alhamdulillah. Makan itu yang toyib. Boleh aci, tapi jangan semuanya aci 99%. Gizi seimbang, istilah kesehatannya. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada buah-buahannya, ada sayurannya, tambah susunya 4 sehat, 5 suha. Bukan susu, sambal aja terus. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5. Habis ada yang ngantuk sih, jadi harus jangan serius-serius nih. Baru mana tadi? Baru waghayata ulumik. Ulum dengan jama, ilmun jamanya apa? Ulum. Ilmu-ilmu zohir, ilmu-ilmu batin. Sampai goyahnya, goyah itu pencapaian terakhir yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Enggak mau hanya sedikit pingin, sampai goyahnya, sampai batas kemampuan manusia menerimanya dari para nabi dan para wali-wali Allah. Nah, kalau ilmu batin itu ya, membuat semangat, itu ilmu batin. Ilmu yang membuat semangat, menyala-nyala keimanannya, itu ilmu batin. Kalau ilmu zohir kepada pemikiran, pengetahuan, kecerdasan intelektual. Kalau ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu batin itu membuat hati yang menyala-nyala. Wa tuharrik qulubana binari ishkika. Ya. Binari ishkika, dengan api kerinduan kepadamu, seperti api. Kalau api bagaimana? Membakar hati, menjadi pingin segera berjumpa dengan Allah tadi. Ini ilmu doa yang dipinta bukan sembarang orang, ya. Setingkat wali kutub, sultan aulia. Maka mintanya pun yang jarang orang minta. Ini kebanyakan kalau yang awam kalau minta paling minta yang mana? Ya, baru minta yang ilmu-ilmu atau anugerah-anugerah yang sedikit. Ya. Tapi di sini diajarkan ilmu-ilmu yang sangat dalam sekali, yang sangat berkualitas. Kemudian wagoyata anwarik, minta kepada Allah dianugerahkan kita goyahnya cahayamu. Sebab hati ini butuh cahaya Allah. Nabi bersabda, idza dakhalan nur fi qalbil mu'min in pasaha wan syarah. Apabila cahaya Allah masuk ke dalam hati, maka akan lapang dadanya, bersinar hatinya, hilang gomun wahamun, hilang dari hatinya apa? Bingung, resah, gelisah, khawatir, hilang. Ya, mana yang suka bingungan? Ya, bapak-bapak atau ibu-ibu, laki-laki atau wanita yang suka bingungan itu? Dua-duanya jangan. Yang wanita bingungnya apa? Pingin beli apa? Pakaian buat lebaran. Padahal zaman COVID-19 mah nggak ada baju baru.
Bapak-bapak bingungnya nyari uangnya. Jangan bingung-bingung. Allah ciptakan kita, hadirkan anak-anak kita sudah dengan rizkinya. Kalau orang masih bingung urusan rizki, ini tanda hati yang a'ma, tanda hati yang apa? Buta. Allah jadikan manusia, Allah titipkan anak-anak kita sudah dengan ilmunya, sudah dengan rizkinya. Jangan sampai, nanti gimana anak saya ya? Kalau sudah besar, gimana ya rizkinya jadi apa nanti? Jangan membuat kita bingung. Doa saja kepada Allah, serahkan kepada Allah. Pastikan kita sedang mendidiknya, pastikan kita sedang di jalan Allah. Seluruh takdir ke depan yang misteri itu, yang rahasia itu, serahkan kepada Allah. Tenang enggak? Tenang hati kita. Jadi manusia diciptakan sudah dengan apanya? Satu set dengan rizkinya. Hanya kewajiban saja. Wabtagu min fadlillah, mencari karunia Allah. Itu hanya bentuk kewajiban. Hakikatnya sudah ada, siapkan, Allah siapkan. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, sudah beserta rizkinya. Tinggal kewajiban kita tadi, wabtagu, Allah perintahkan, wabtagu min fadlillah, cari diperintahkan, jadi ibadah. Berdoa kepada Allah, itu kewajiban kita. Jangan dibebani dengan urusan masa depan, jadi beban. Serahkan kepada Allah, berdoa, tadi yang berkualitas, yakin kepada Allah, karena Allah telah menjamin ya urusan kehidupan. Yang harus kita pastikan adalah ibadah kita kepada Allah. Yang menjadi kewajiban kita adalah ibadah kita kepada Allah. Kemudian kita pinta tadi wagoyata anwarik, cahaya Allah. Wagoyata asrorika, dan goyahnya dari rahasia-rahasiamu. Dalam sirrun asrorun, rahasia-rahasia di mana orang kebanyakan tidak tahu itu, namanya juga rahasia. Kalau pada kekasihnya dibocorin nggak rahasianya? Nah, kepada wali-wali Allah sebagian rahasia Allah dibocorkan. Nah, dipinta asror, sebab asror itulah tidak sembarangan, tidak kebanyakan orang mendapatkannya. Ketika mendapatkannya, ibarat orang ya dapat batu yang paling mahal, kira-kira batu apa? Batu akik mah murah itu. Apa tuh yang kecil tuh? Berlian. Jangankan punya berlian, lihat aja belum pernah. Paling juga berlian-berlianan, asal herang aja gitu. Asal berkilau aja, enggak asal berkilau, kaca juga bahannya berkilau. Saking mahalnya, lihat pun tidak. Bahkan penjual pun tidak dipublikasikan, diperlihatkan dalam etalase. Wah, bahaya. Bapak tuh beli batu mulia di Jakarta tuh di mana? Pasar apa namanya? Jatinegara tuh ada beberapa murid yang pengrajin di sana. Ternyata yang dipang-pang di mana itu? Di etalase, di atasnya ada lampu supaya berkilap-kilap, terus si batunya diputer-puter tuh, ya, pakai mesin muter, jadi kelihatan cerang-cerang, gitu. Kelihatan bersinar-sinar, mengeluarkan kilauan. Ternyata yang dipang-pang itu yang murah. Selewat orang awam, wah ini sudah paling mahal kayaknya ini. Kenapa? Bersinar-sinar, ternyata pakai lampu di atas. Terus itunya diputer-puter gitu. Jadi mengeluarkan cahaya gitu. Memantulkan cahaya. Wah, ini kayaknya paling mahal.
Ternyata salah, ketipu, bukan yang dipang-pang-pang-pang, ternyata bukan yang dilirik orang walaupun gak punya uang bisa lihat, bahkan bisa nanya, bahkan bisa megang tuh. Di mana yang mahal itu? Ternyata bukan yang itu. Pakai peti, petinya disimpan dalam brankas. Di brankas. Di brankas tuh susah untuk membukanya. Kalau kebakaran pun dalamnya aman. Pas dilihat itu ternyata jumlahnya pun gak banyak. Disimpannya di mana? Di etalase, di brankas. Kelihatan gak di brankas? Itu kalau yang datangnya, yang nanyakannya, lihat pakaiannya, pakai sendal ceker, sendal apa? Capit, turun dari... Kelihatan orang awam melihat ekonomi pakaiannya rendah, nggak dikeluarin tuh. Tapi kalau yang datangnya pakai Alphard, pakai pakaiannya rapi, baru nih dikeluarin. Ini katanya jenis yang paling mahal, dikeluarkan dari brankasnya. Nah ini ilmu-ilmu atau apa yang dipinta itu ibarat yang ada di brankas ini. Bukan ilmu, bukan anugerah yang sembarangan orang lihat, sembarangan orang dapat, bisa megang, gak punya uang juga. Yang dipinta dalam kitab Hadikotur Yahin ini, doa-doa, harapan-harapan, yang dipintanya, yang diharapkannya adalah ibarat batu yang ada di brankas itu. Yang awam, yang kebanyakan minta pun enggak, saking enggak tahu enggak dipinta-pinta. Yang dipinta tuh yang kelihatan aja, yang ketika jalan kelihatan tuh, yang di etalase. Sampai jangankan tahu, dapat, minta pun enggak karena enggak tahu. Ya, alhamdulillah kita diajarkan ya, oleh mursyid ke mursyid meminta sesuatu yang goyah, ya, yang mahal. Wa goyata asrarik, kemudian permintaan terakhir al-ghoyatallati a'toitaha nabiyak, meminta al-ghoyah, penghujung dari apa-apa yang telah engkau berikan semuanya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau apa yang pernah diberikan kepada Nabi, diberikan kepada kita. Makanya Santi, jangan pulang dah. Ya. Kalau nggak pulang mau dikasih ini. Nanti jadi jangan pulang ya. Mau dikasih ilmu yang mahal-mahal, atau yang di etalase tadi, atau yang di brankas, yang di besi itu. Mau dikeluarkan nanti. Sampai ke 10 Ramadan terakhir nanti akan dikeluarkan tuh yang di brankas itu. Siap nggak? Minggu 10 pertama, 10 kedua, nanti ada 10 al-usyur al-awakhir, 10 yang terakhir yang ada di brankas mau dikeluarkan. Saking Ramadan karim, Ramadannya dermawan atas izin Allah. Allahnya al-karim, Ramadannya pun karim, yang dermawan, sampai yang goyahnya dikeluarin nanti di ujung Ramadan. Maka harus i'tikaf. Plus dengan ibadah i'tikaf. Kata santri yang gak pulang katanya, pingin i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Angkat tangan santri yang rencana tidak akan pulang. Mana santri putri? Nah, gak ada yang angkat tangan ini. Jangan-jangan sudah booking tiket semua ini. Makanya kata Pak Jokowi sudah nggak bisa mengudara pesawatnya. Mobilnya udah pakai checkpoint. Jalan laut pun nggak bisa. Kalau nggak bisa darat, nggak ada kendaraan. Laut nggak ada kapalnya. Lewat jalur udara nggak ada pesawatnya. Renang saja sampai Papua. Mana orang Papua, renang saja. Ya, kalau nggak ada kapalnya mah. Atau jalan kaki saja udah.
Jadi minta kepada Allah al-ghayah dari semua yang disebutkan tadi, apa yang pernah diberikan kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi bukan apa yang ada di etalase, tapi apa ada yang ada di berangkasnya dikeluarin. Itu yang selalu diharapkan oleh para wali-wali Allah. Bukan yang biasa-biasa, pingin yang luar biasa. Seperti Nabi Musa ingin yang luar biasa, dijumpakan dengan Nabi Khidir alaihis, kulitnya haram, kulitnya terlarang, tapi ternyata isinya memberikan kemanfaatan yang besar. Sampai ilmu seperti itu diberikan. Yuk kita berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan khususnya santri semua diberikan ilmu zahir batin oleh Allah. Dan santri-santri yang ada di cabang-cabang Idrisiyah diberikan ilmu zahir dan ilmu batin. Dan semua santri dimanapun berada di penjuru bumi ini diberikan oleh Allah ilmu zahir dan batin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi azma'in. Allahumma rzuqna ghayata ladzati nadri ila wajhik wa ghayata syauqi ila liqa'ik wa ghayata ma'rif wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatik wa ghayata afiyatik wa ghayata inayatik wa ghayata ulumik wa ghayata anwarik wa ghayata asrarikal ghayata allati a'taitaha nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min kulli dzalika fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah wa an tuqawwiyana fi dzalika kama qawwaita wa tu'ayyidana kama ayyadta innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bibarakati umil kitab al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.